Ya, saudara sekalian, saya ada tamu yang menggeruduk saya hari ini. Betul-betul geruduk karena baru saja dari Polda Metro Jaya ya. Betul. Beliau adalah masih kuasa hukum ya. Ya. Kuasa hukum dari pihak terlapor. Betul. Cuman anehnya pihak terlapornya kagak jelas. Yeah. Yang jelas RS, kemudian T, ya betul. kemudian ES, kemudian K. Kita disuruh menerka-nerka siapa mereka. Tetapi hari ini sebenarnya ada pemanggilan terhadap yang diberikan kuasa juga, yaitu Rizal Fadilah. Betul. Tapi qadarullah tiba-tiba Rizal Fadilah kecelakaan. Tabrak motor, ya. Saya tanya ini sengaja atau jangan-jangan nggak sengaja ya, nggak tahu ya. Kita balikan cara berpikirnya. Soalnya. Tapi mudah-mudahan segera sehat karena saya diperlihatkan fotonya juga yang lagi dibebat kakinya ya. Betul. Jadi untuk memberikan pertanggungjawab publik bahwa memang beliau benar-benar ditabrak motor gitu ya. Iya. Nah sekarang kita tidak tahu apa yang mau diklarifikasi, bagaimana tadi di Polda Metro, karena yang saya tahu tidak hanya Rizal Fadilah yang mau diperiksa, ada dari Sentana, mewakili enggak? Tidak, kami enggak, khusus ya? Rizal Fadilah. Kemudian ada dari Kurnia datang. Kurnia datang tadi. Oke. Sudah diperiksa belum ya? Masih diperiksa tadi. Oke. Dan saya tidak sopan karena saya belum memperkenalkan tamu kita. Pertama adalah Pak Dedi Suhardadi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak bingung juga nih. Aduh, ini ustadz atau lawyer? Dan ini Ahmad Hazinuddin ya. Oke. Ya, saudara sekalian, kita ingin mengupdate apa yang terjadi di Polda Metro Jaya hari ini. Silakan siapa yang dulu ingin menyampaikan. Ya, makasih Bang Refli juga pemirsa di RH Channel. Alhamdulillah hari ini saya dan Bang Dedi Suhardadi, tim kuasa hukum Pak Rizal Fadilah. Tapi sebenarnya bukan hanya Pak Rizal Fadilah. Kami juga tim kuasa hukum dari Dr. Rismon Hasiholansia Nipar, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. 4 orang yang sebelumnya memang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan juga Polda. Tapi terakhir memang ada laporan baru dari Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, dan hari ini memang harusnya klien kami Saudara Rizal Fadilah ini memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Jadi saya dan Bang Dedi Suhardadi ini tadi dengan yang lainnya juga banyak sekali, Bang Medi, ada juga Bang Petrus Celestinus, ada Bang Jimmy, juga ada siapa tadi, Khairul Anwar Silalahi, ada juga banyak tadilah ya, lupa saya. Itu tim lawyer semua ya? Iya, advokat semua. Dan memang didampingi oleh kawan-kawan dari Aliansi Rakyat Menggugat untuk mendampingi begitu. Oke. Ini lawyer Bang. Lawyer ya? Karena dulu kami advokasi kasus Ustadz Farid Ogbah dulu yang awal-awal gitu. Jadi karena ya kenal, kita kan bermitra itu dengan yang kenal begitu. Nah, saya masuk ke persoalan hari ini. Memang tim ini dikoordinasi oleh Petrus Celestinus ya? Ada 2 koordinator. Kalau koordinator litigasi Bang Petrus Celestinus, non litigasi dan opini memang saya. Jadi saya dianggap tim. Enggak, gini, bukan begitu. Di proses hukum sama litigasi dan non litigasi. Litigasi non lit ya. Kemungkinan litigasi dan non litigasi. Walaupun kedua-duanya kami tetap masuk di surat kuasa itu begitu. Silakan. Ya, dan memang kemudian terakhir kami menamakan tim kami sesuai dengan rapat dengan prinsipal klien juga kawan-kawan advokat dengan sebutan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Oke, beralamat di Jakarta? Ya, beralamat di Jakarta begitu. Selatan ya? Ya. Oke. Nah, hari ini kan kami datang, memang kalau klien kami tidak datang itu bukan karena takut ya Bang, bukan karena tidak berani bertanggung jawab dengan perbuatannya begitu, takut dipanggil penyidik atau polisi begitu, tidak. Tapi yang pertama tadi karena memang sakit, qadarullah kecelakaan, ditabrak motor oleh anak-anak remaja sehingga kakinya cedera dan sudah berobat juga dan belum tahu butuh istirahat sampai kapan begitu. Dan yang kedua memang saat kami itu saya klarifikasi, itu nggak ada kesengajaan ya?
Wallahu alam ya, kita tidak tahu. Wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Soalnya kan kita tahu sendiri kan kalau sekarang ini kan. Iya. Mudah-mudahan itu betul-betul kecelakaan murni ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ketidaksengajaan. Silakan terus. Ya. Nah, yang kedua memang sebelum kami memenuhi undangan klarifikasi itu kami pelajari dengan tim dan Bang Dedi ya, kita rapat, banyaklah semua memberi masukan ya, Bang Azam juga yang lainnya termasuk Bang Samsir Jalil begitu. Ini aneh panggilan yang dikeluarkan oleh polisi itu. Nomenklatur suratnya undangan klarifikasi. Tapi substansi materinya adalah untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Peristiwanya hanya disebutkan pada tanggal 2 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Tapi tidak disebutkan peristiwa apa. Nomor polisinya disebutkan, tapi tidak disebutkan juga atas nama terlapor siapa begitu. Kemudian pelapornya di nomor LP itu juga tidak diketahui. Hanya memang di deskripsinya ternyata dipanggil dalam kerangka untuk diambil keterangan sebagai saksi itu karena adanya laporan yang diajukan oleh saudara IRH Joko Widodo. Gitu. Dan yang kami sangat sangat kaget begitu, banyak sekali pasal-pasal yang diklarifikasi dalam undangan klarifikasi itu. Karena ternyata disebutkan penyelidikan tindak pidananya berkaitan dengan dugaan pertama ada pencemaran, kemudian ada fitnah, ada manipulasi data elektronik dan seterusnya. Nah, kalau pasal pencemaran dan fitnah misalkan 310 KUHP, 311 KUHP kami masih menganggap itu lumrah wajar karena kan sebelumnya memang saudara Joko Widodo itu berulang kali merasa dirinya difitnah dan dicemar begitu. Bahkan dalam wawancara media terakhir saudara Joko Widodo menyatakan dirinya dihina sehina-hinanya, dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Makanya kalau kita kaitkan dengan norma pasal kan harusnya yang relevan hanya pasal 310 dan 311 KUHP. Kalaupun menggunakan undang-undang ITE ya paling banter 27A undang-undang ITE. Itu pun ada pembatasan oleh putusan MK ya. Betul, karena dia pejabat publik di Kepres. Masih pejabat publik. Iya, Kepres 30 2025 dia Dewan Penasehat dan antara saudara Joko Widodo itu. Nah, yang kami heran itu ada pasal 32 dan 35. 35-nya dulu karena ancaman pidananya 12 tahun penjara. Yang memanipulasi data seolah-olah menjadi otentik. Yang pasal 32 mengubah data elektronik ya. Kita bacakan dulu ya biar paham. Pemirsa paham gitu ya. Pasal 35 Undang-Undang ITE mengatur tentang tindakan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data yang otentik. Sebagai data yang otentik. Ini termasuk membuat akun media sosial palsu dengan nama orang lain atau publik figur ya. Ini ada semacam contoh-contohnya ya. Dan ancaman hukumannya perbuatan yang diatur dalam pasal 35 Jungto pasal 51 Undang-Undang ITE jadi diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Bukan paling ini ya. Didenda dengan pidana penjara 12 tahun. Kalau paling itu seolah-olah kecil ya kan. Paling cuma sekian. Oke, silakan diteruskan. Nah, keberatannya apa terhadap penggunaan pasal ini? Tapi teruskan yang tadi, silakan. Iya. Yang jelas pasal-pasal tadi kok tidak relevan dengan apa yang dikeluhkan pelapor dalam hal ini saudara Joko Widodo yang mengeluh tentang adanya dugaan pidana pencemaran dan fitnah. Karena dua pasal tadi tidak ada relevansinya. Misalnya kalau kita mau mengambil contoh ya, karena kebetulan klien kami yang lain Roy Suryo itu Dr. Roy Suryo termasuk tim ahli yang diminta untuk hearing ya, dengar pendapat untuk perumusan undang-undang ITE khususnya di pasal 35 dan 32. 35 itu manipulasi data elektronik itu contohnya harusnya begini, misalkan ada screenshot pengiriman dana lewat transfer kemudian diutak-atik seolah-olah nilainya berbeda dengan yang asli kemudian dijadikan bukti. Transfer cuma 10 juta diubah menjadi 100 juta seolah-olah menjadi pelunasan. Nah, itu yang kena dengan delik ini. Sementara klien kami itu ya semuanya lah termasuk Roy Suryo, Dr. Tifar yang lain itu tidak pernah mengutak-atik dokumen ijazah yang beredar. Hanya dokumen yang beredar juga dokumen skripsi yang diambil langsung dari sumber primer dari UGM itu dianalisa baik terkait pejabatnya, fontnya, kemudian relevan enggak lah antara pejabat satu dengan yang lainnya, kok enggak ada tanda tangannya, itu saja begitu.
Makanya kalau itu kemudian menjadi dianggap fitnah, oke lah 310, 311. Ya. Dan kami merasa ini saatnya untuk membuktikan di pengadilan. Tapi kalau sudah masuk pasal 32, 35, ini kan ada motif ingin memenjarakan orang dalam prosesnya. Karena di KUHP kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun kan bisa dilakukan penahanan. Nah itu juga tadi yang kami persoalkan, kenapa muncul pasal-pasal itu, padahal peristiwanya tidak dimunculkan deskripsinya dalam proses klarifikasi. Sorry, itu terhadap siapa? Terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Enggak, maksudnya waktu klarifikasi terhadap Kurnia atau gimana? Terhadap Rizal Fadilah gitu. Oh, jadi di suratnya tadi muncul itu, maka kita komplain pertama. Komplainnya langsung ke penyidik? Ya, ke penyidik melalui surat resmi. Oh, jadi ketika kita tidak bisa datang, kita kasih surat resmi alasannya karena sakit, sekaligus kita komplain terhadap sejumlah norma pasal yang dipakai. Berarti Kurnia nggak jalan juga? Kurnia tetap jalan. Oke. Karena dia panggilan terpisah. Oh, tapi bukan klien Anda? Bukan. Jadi kalau Kurnia mendatangi, jadi yang ngasih klien ke kami itu termasuk Bu Kurnia menjadi kuasa hukumnya saat itu ya. Iya. Itu adalah Rizal Fadilah, Dr. Tifa, Dr. Risma Nasiolan dan Dr. Roy Suryo. Oke. Nah, hari ini yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya, hari ini ya ada Kurnia, ada Damai Hari Lubis, ada Rustan Effendi, ada Kurnia. Kalau yang besok itu ada Sentana itu hari Jumat. Nah hari ini saya membatasi ke klien kami karena yang itu Rizal Fadilah. Rizal Fadilah yang tidak datang tadi. Selain karena sakit tadi, kami juga klarifikasi masalah-masalah di dalam pemanggilan tadi. Termasuk kami juga persoalkan karena klien kami Rizal Fadilah ini Bang, kan di Barreskrim Mabes Polri juga mengajukan pelaporan terhadap dugaan pidana pemalsuan dokumen ijazah saudara Jokowi ini 263 KUHP. Anehnya kami persoalkan juga, kenapa saudara Jokowi 30 April 2025 bikin laporan, tanggal 5 langsung keluar surat undangan klarifikasi untuk tanggal 8 ini. Langsung terbit LP, laporan polisi. Artinya pro justisia. Tapi terhadap laporan klien kami yang udah lama berbulan-bulan begitu, baru ditindaklanjuti dengan apa yang disebut laporan informasi, statusnya hanya Dumas. Artinya bukan tindakan pro justisia. Bukannya sudah masuk penyelidikan? Tidak, itu laporan informasi di Barreskrim itu. Oh, bukan penyelidikan? Bukan, laporan informasi itu. Karena di undangan ke Rizal Fadilah kayaknya ada kata penyelidikan, bukan? Tidak, laporan informasi, memang penyelidikan, tapi laporan informasi itu ujungnya rekomendasinya agar kepada penyidik diterbitkan LP. Karena dasar penyelidikan dan penyidikan itu adanya LP. Kan dulu laporan penyelidikan. Bukan, laporan polisi. Laporan polisi. Jadi Rizal Fadilah dan kawan-kawan ini ketika membuat laporan di Barreskrim tidak pernah diterbitkan laporan polisi. Hanya dianggap Dumas. Nah, karena masyarakat ramai, lalu ditindaklanjuti dengan panggilan untuk melakukan klarifikasi terkait laporan informasi Dumas tadi. Nah, makanya tidak seimbangnya satu sisi laporan terhadap saudara Jokowi hanya di levelnya kan ditaruh sebagai Dumas pengaduan masyarakat dan paling ujung nanti jadi LP, sementara Jokowi langsung menjadi LP, kok nggak adil. Dan kami juga tadi komplain dalam surat yang kami kirim ke penyidik Polda Metro Jaya. Ini kan nanti polisi bilang, siapa lu mau minta adil? Kan itu gue, ini makanya kita presiden gue. Iya, makanya kita podcast ini karena kami ingin memberitahu masyarakat tentang penegakan hukum di negara kita itu kan tidak boleh semena-mena. Makanya justru kami minta keadilan dari masyarakat selaku hakim bagi perkara ini. Saya anggap masyarakat semuanya adalah hakim dan kami perlu untuk menyampaikan perkara ini secara fair kepada seluruh masyarakat sebagai hakim. Nah, kami juga persoalkan dari sisi ijazah palsu isu ini kan ada dimensi perdata dan pidana, Bang. Perdatanya sedang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta oleh Pak Taufik dan kawan-kawan. Pidananya ini sebenarnya kalau mau taat azas, taat hukum, ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang memberikan amanah kalau ada dua peristiwa beririsan antara pidana dan perdata, maka harus dibuktikan dulu apakah ada hak keperdataan yang dilanggar, baru nanti naik ke pidana. Makanya kami juga sampai ke penyidik, kami tidak menolak, tapi ayo kita tunggu dulu, hormati proses yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasilnya apa? Kalau di Surakarta ternyata hasil putusannya ijazah saudara Jokowi adalah palsu, kan nggak ada delik fitnah, memang palsu gitu loh. Jadi begitu. Mungkin bisa ditambahkan, Bang Deddy ya. Agak dekat. Memang
kami lebih dekat lebih tadi salah satu yang menjadi ini kita dalam masalah tadi Bang. Ya. Bahwasanya ada gugatan perdata di Solo itu yang sampai sekarang masih berjalan, masih dalam tahap mediasi kalau tidak salah ya. Itu. Jadi kenapa sih polisi itu sabar dulu agar dia menunggu putusan dari kasus di Solo. Kalau memang sudah jelas baru gitu. Kalau memang ternyata di situ dinyatakan ijazah Jokowi itu asli, ya berarti jalan. Tapi kalau misalnya dinyatakan ijazah Jokowi itu ternyata palsu, ya mau gimana lagi? Itu kan menurut tadi tidak bisa dijalanin, tidak bisa dilanjutkan gitu loh Bang. Oke. Gitu. Saya terpaksa berspekulasi. Ada nggak informasi tambahan lain sebelum saya mau bertanya ini soal grand skenario? Sementara itu dulu Bang. Oke. Saya berspekulasi tentang sebuah grand skenario ini ya, yang harus dianalisis. Jadi saya lontarkan pertanyaan. Grand skenario-nya adalah bahwa yang namanya gugatan PMH di Solo, Surakarta akan mengarah kepada dinyatakan tidak dapat diterima, yang dipermasalahkan legal standing-nya, atau yang dipermasalahkan kompetensinya, pengadilan. Kemudian yang di Jakarta, laporan TPU dan teman-teman tidak akan ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti dengan pelan sekali, ya. Sekedar manggil-manggil, periksa-periksa. Ya, manggil-manggil, periksa-periksa, ya masih dalam proses penyelidikan dan lain sebagainya. Sementara yang akan didahulukan adalah laporan Jokowi dengan menyatakan mereka ini sebagai tersangka dan ada skenario agar mereka ini ditangkap dan ditahan. Itu yang beredar ya kan. Nah, sampai ada yang mengatakan yakin tangkap sebentar lagi dan ditahan. Nah, maka kemudian kita tidak akan mendapatkan sebuah forum untuk membuktikan ijazah Jokowi apakah palsu atau tidak, atau fake atau original. Tetapi kita hanya akan disibukkan kepada pembuktian bahwa telah terjadi yang namanya pelanggaran terhadap tadi pencemaran nama baik, penghinaan, dan lebih buruk lagi adalah penggunaan pasal 35 dan 32 tadi. Bagaimana menurut Bro Husainuddin? Sebenarnya kalau fokusnya sesuai dengan apa yang menjadi keluhan saudara Joko Widodo, dia merasa dihina sehina-hinanya, dia merasa direndahkan serendah-rendahnya, nggak ada masalah sih bagi kami diproses. Tapi ya pasalnya yang relevan 310 dan 315 KUHP. 310 kan cuma 9 bulan, 315 cuma 4 tahun. Artinya bagi kami nggak ada kekhawatiran karena proses hukum di pengadilan itu juga kami tunggu-tunggu untuk membuktikan kebenaran ijazah saudara Joko Widodo. Tapi yang nggak fair itu kalau diselundupkan pasal kemudian ditahan. Itu yang kemudian klien kami tidak punya kesempatan untuk membuktikan analisa data yang mereka miliki sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka yang selama ini sudah disampaikan kepada publik karena dibungkam dengan penjara begitu. Dan saya juga ingatkan kepada kita semua, rakyat bangsa kita ini, kalau tujuannya pembungkaman, kita harusnya belajar dari persediaan kasus Bambang Tri. Ketika Bambang Tri divonis 6 tahun oleh PN Surakarta, walaupun dia dikurangi di tingkat pengadilan tinggi jadi 4 tahun. Bukan hanya dikurangi tapi diganti pasalnya. Diganti pasalnya juga jadi 28 Undang-Undang ITE yang sebelumnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46 begitu. Kan kritik ijazah palsu ini tidak kemudian diam berhenti, justru muncul orang yang mengkritik yang kualitasnya doktor, bahkan doktor-doktor dari UGM gitu loh. Kan ini nggak menyelesaikan kalau hanya membungkam gitu loh. Nah, kembali kepada soalan yang dilaporkan Pak Jokowi misalnya dalam konteks pencemaran dan fitnah, kan itu menjadi pintu juga sebenarnya untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak. Makanya tadi Bang Peter Salestinus dalam Kompes menyatakan ya harusnya ijazah Joko Widodo dalam laporan itu tidak sekedar diperlihatkan, harus disita. Karena kan kalau dia menganggap orang yang menyatakan ijazah palsu itu sebagai fitnah, dia harus buktikan ijazah itu asli. Ya, dia sebagai pelapor harus menyerahkan ijazahnya untuk disita dan kemudian dibuktikan oleh penyidik bahwa legal standingnya ada dan ijazah itu memang asli, sehingga orang yang menyatakan ijazah itu palsu ada sebuah fitnah atau pencemaran. Nah, hari ini kan enggak, yang ada kan cuma ditunjukkan, kita juga tidak tahu proses seperti apa. Nah, kalau soalnya mungkin kemudian akan diproses gitu, sebenarnya kita juga udah siap Bang, karena banyak komponen civil society itu mendukung. Baik dari kalangan purnawirawan, aktivis, akademisi, dan kemarin juga sudah beredar banyak video dukungan untuk Dr. Rismon dan kawan-kawan ini.
Kenapa? Karena kami merasakan betul bahwa perkara ijazah palsu itu bukan perkaranya Rizal Fadilah, bukan perkaranya Rismon Hasiholan, bukan perkaranya Roy Suryo, juga bukan perkaranya Dr. Tifa. Ini lucu ini saya. Walaupun saya interrupt. Boleh nggak ganti tempat duduk? Oh ya boleh. Karena ternyata beliau ini pakai baju putih dan backgroundnya putih. Jadi boleh. Ya. Ini mohon maaf. Ya saya. Tim saya harusnya ngasih tahu itu. Oke, lanjut aja Kak. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Dan juga pemirsa RH Channel nggak apa-apa ya. Yang penting gambarnya tidak mati. Tidak mati. Betul. Oke, silakan. Ya, saya lanjutkan. Jadi saya mau tegaskan perkara ini bukan perkara Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini perkara milik publik, milik seluruh rakyat yang ingin kepastian jawaban ijazah itu apakah asli atau palsu. Itu seluruh rakyat. Karena itu kalau nanti mekanisme proses pidana itu hanya untuk membuktikan ada pencemaran, ada fitnah untuk menghukum orang, tapi tanpa ada kepastian tentang ijazahnya. Mohon maaf, ini Pak Polisi ya hanya menghabiskan energi, bukan sedang menegakkan hukum, tapi hanya sedang melindungi wibawa Saudara Joko Widodo, tapi pada saat yang sama merendahkan marwah dan wibawa seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat yang sampai hari ini ingin kepastian tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Ada satu tambahan yang menarik menurut saya, ini perlu diketahui rakyat. Saudara Jokowi kan menyatakan bahwa dia merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Tapi pada saat mediasi dia tidak datang. Malah dapat kabar dia mau melayani wawancara media di rumahnya begitu loh. Malah bertemu dengan seseorang. Dengan seseorang. Artinya kan dia justru yang menghinakan pengadilan. Menghinakan pengadilan sehina-hinanya. Kenapa? Harusnya kalaupun dia tidak hadir, dia tidak menunjukkan tidak ada aktivitas yang penting. Apakah dia sedang ada di luar negeri sehingga itu menjadi excuse dia tidak bisa datang ke pengadilan. Ini kan sama aja ngencingi lembaga peradilan gitu. Itu menghina sehinanya pengadilan. Memang benar menunjukkan ijazah itu adalah permintaan penggugat ya ini Pak Taufik dan kawan-kawan ya. Tapi itu kan atas perintah pengadilan karena forumnya adalah forum pengadilan dan sebenarnya kalau dalam mediasi itu ijazah asli itu ditunjukkan, Pak Taufik juga mau berhenti gitu loh, nggak sampai ke pokok perkara. Ini yang menjadi aneh buat kita gitu loh. Ditunjukkan dan itu memang original. Lah iya gitu loh, aneh. Nah sekarang belum sampailah kepada pembuktian apa itu original atau tidak. Ditunjukkan saja enggak. Ke penyidik juga hanya narasi, kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Ke kuasa hukum juga hanya narasi, kita juga tidak tahu. Ke media juga hanya media, tidak boleh difoto gitu loh. Padahal kalau boleh didokumentasikan kan bisa kita kaitkan dengan apa yang hari ini beredar. Kalau ternyata berbeda, oh ya sudah, berarti Roy Suryo salah, berarti Rismon salah, ya sudah. Klien kami itu juga mau seleh loh. Kalau orang Jawa itu kalau salah seleh, mau mengatakan salah ya sudah akhiri. Begitu. Kan kenapa sampai hari ini masih ramai? Karena nggak ada bantahan terhadap analisa yang disampaikan oleh klien-klien kami. Bantahannya ada, tapi bukti tandingannya nggak ada. Enggak, kalau menurut saya bantahannya narasi, Bang. Misalnya. Oh iya. Bukan maksudnya bantahan yang seimbang ya. Yang nggak ada. Misalnya. Yang equal. Nggak equal. Misalnya begini bantahannya, loh. Anda sudah melihat ijazah aslinya nggak? Berani mengatakan itu palsu. Itu kan bukan bantahan. Iya. Sementara yang menyatakan asli pun belum pernah atau tidak pernah melihat ijazah aslinya. Bagaimana Anda menyatakan ijazah itu asli? Anda pun belum pernah melihat ijazah itu gitu loh. Jadi nggak equal gitu loh. Nah, sementara yang paling penting adalah soal foto, soal wajahnya kok nggak mirip, soal spesimen tanda tangan, soal nama, soal skripsi ya yang lembar pengesahannya kosong itu sampai hari ini nggak pernah bisa dijawab. Gitu. Malah dijawabnya adalah itu salinan yang aslinya ada di tempat di ada coret-coret begitu ya, yang kemudian netizen rame mengolah itu. Ya, tapi begini, kita jadi akhirnya mungkin ditambahkan Pak Dedi ya, kita akhirnya berspekulasi ini begini, ada dua arus utama. Arus utama yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ada aslinya semua. Cuma dia manfaatkan ini untuk panggung. Sebagai orang yang barangkali sudah menepi dari kekuasaan, dia pengen tetap on top pemberitaan tentang dirinya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa ini nggak ada yang ijazahnya atau skripsinya itu, karena itu dia muter-muter. Karena kalau kita bicara mengenai yang namanya goodwill, niat baik itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang nggak bermasalah. Kalau orangnya bermasalah, ijazahnya nggak ada, ya, atau misalnya ijazahnya palsu,
ya yang Anda harapkan dengan lurus itu nggak akan pernah terjadi. Mau nunjukkan ijazah silakan di forensik, it is easy, mudah sekali. Nah, silakan Pak Dedi, dari 2 arus utama itu apa yang Anda pikirkan? Kalau saya pikir begini, ini masalah ijazah ini simpel. Kalau itu bisa Anda beginiin, kalau nggak nyaman. Nggak, maksudnya bisa Anda digeser ke belakang. Nah, itu simpel aja sebenarnya Bang. Bagi saya, kalau saya nih, ada orang mengatakan, lu ijazah lu palsu. Ya tinggal saya bawa nih ijazah gua, lu tinggal lu cek, nanti lu bawa kalau perlu lu bawa ke universitas gua, selesai. Iya kan? Gak perlu panggil pengacara yang lain untuk menyampaikan bahwa ini. Sudahlah, kita kembali aja logika aja lah Bang. Kalau kita punya sesuatu yang benar, itu kita nggak akan ragu untuk menunjukkan. Itu aja. Prinsipnya simpel aja sebenarnya. Oke, berarti kan Pak Dedi, Bro Dedi meng-highlight kemungkinan yang kedua tadi yang saya katakan. Barangnya tidak ada, maka yang dilakukan oleh Jokowi adalah ya delaying time, ya kan? Delay terus dia. Atau dia muter-muter dan lain sebagainya. Kalau Bro Hozinudin gimana? Kan begini Bang, saya juga mau mengklarifikasi. Common sense ya. Saya mengklarifikasi common sense ya. Kita yang punya narak, apa ada sih di antara kita ingin dikenal, bahkan terkenal, tapi terkenal jelek? Ya. Artinya naif juga kalau orang ingin eksis di ruang publik tapi dengan legacy sebagai orang yang berijazah palsu gitu. Artinya kalau ada orang mengatakan, yang kedua ini mengatakan ada ijazah aslinya tapi sengaja dia simpan biar pembicaraannya terus menerus. Iya, artinya kan harus yang pertama tadi saya katakan. Artinya kan dia dinarasikan kan berarti berijazah palsu gitu loh. Kalau orang tadi sekedar ingin terkenal, ya bisa kalau tujuan itu. Tapi kan tidak ada satupun tokoh dikenal dengan legasi yang buruk. Nah menurut saya, saudara Jokowi sampai buat laporan polisi itu kan karena tidak ingin ini terus bergulir dan menjadi legasi buruk. Tapi dia tidak membendung dengan cara yang tepat. Nah itulah yang kemudian kita menduga-duga, jangan-jangan barang ini memang nggak ada, barang ini memang palsu, maka dia muter-muter, nggak bisa sampai ke muara persoalan karena memang tidak ada gitu loh. Jadi ketika ada beberapa kali yang mengatakan jangan masuk jebakan, jangan ikut ngurusi itu kan nguntungin Jokowi, dia kan jadi pusat perbincangan. Pusat perbincangan seperti apa begitu loh. Kalau pusat perbincangan itu menjadi positif, dia merakyat, dia baik. Nah, memang itu kan akan menguntungkan dia, kita cuman buang-buang waktu. Ini kan enggak. Dan sekali lagi ini persoalannya bukan pada soal apakah ini akan menjadi pusat perbincangan atau tidak. Ini persoalan tentang bagian dari legasi kita berbangsa, punya sejarah, punya presiden yang bernama Joko Widodo, dan dia saat mau jadi presiden harus memenuhi syarat, dan salah satu syaratnya di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah memiliki ijazah SMA atau sederajat setidaknya. Nah, kalau persoalan ijazah yang dimasukkan itu ya cacat formil, kan berarti dia tidak sah, terlepas apa yang sudah terjadi, oke terjadi. Tapi kan ada masa depan yang bisa kita antisipasi, misalkan fasilitas dia hari ini apa harus kita harus kita anulir, termasuk norma pemalsuan dokumen itu masih menjadi norma kejahatan, kecuali hari ini negara kita menyatakan memalsukan dokumen itu perbuatan mulia, tidak ada atau tercelanya. Perbuatan yang mubah. Ya, paling tidak mubah lah, nggak ada sanksi pidananya. Ya, nggak penting kita ngurusi lah. Ini kan kejahatan. Kalau kejahatan ini dibiarkan, mohon maaf nanti bangsa kita nggak punya insentif untuk mendidik anak kita untuk bersekolah, punya jenjang karir, ijazah dan seterusnya. Lalu muncul ada Gium atau Pameo ya yang sering beredar, ngapain capek-capek sekolah ijazah tinggi, ijazah palsu pun bisa jadi presiden kan? Kan ini kan membuat apa ya? Semacam tidak ada merusak insentif orang untuk belajar. Nggak ada kemudian keinginan orang belajar mendapatkan predikat tertentu. Kenapa? Karena ijazah palsu pun bisa jadi presiden. Ini kan nggak boleh. Begitu Bang. Oke, memang ini juga orang selalu bertanya ya. Jadi sebenarnya dari 2 arus itu ya memang seperti Bro katakan, arus yang mengatakan Jokowi ingin on top itu terlalu spekulatif juga ya sebenarnya kan. Karena dengan spekulasi bahwa masa sih orang pengen terkenal tetapi dalam arus kontroversi yang negatif. Ya gitu betul. Oke, jadi kesimpulannya apa? Anda yakin? Kalau saya tidak bicara keyakinan kan, kalau hukum itu bicara pembuktian dan bukti-bukti dan analisa yang sampai kepada kami dari klien kami itu
menurut kami ya sampai pada kesimpulan yang bisa dikatakan ijazah itu palsu. Nah, memang kalau kita bicara tentang kesimpulan yang punya nilai hukum tentu putusan pengadilan, maka inilah yang sebenarnya harus diuji di pengadilan. Nah, hanya memang kalau ingin membuktikan memang ada forum yang sifatnya pengadilan, ada juga forum non peradilan. Kalau tadi ada ijazahnya dengan memberikan ya kepada masyarakat kan selesai, nggak perlu capek-capek gitu loh. Yang tapi sampai tadi hari yang Anda katakan tuh subjek tuh bahwa yang dianggap palsu itu adalah yang diedarkan oleh kader PSI. Ya betul, dengan batasan itu gitu. Tapi begini sederhana saja Bang, kalau bukan itu kan orang langsung akan berpikir ya kalau bukan langsung itu pasti langsung bantah, langsung kasih tahu ini loh punyaku gitu loh. Itu makanya klien kami itu justru malah memastikan ijazah itu memang bukan milik Jokowi, memang nggak ada yang atas nama Joko Widodo yang hari ini menjadi presiden. Itu yang membuat dia tetap kekeh gitu loh. Dan ini nanti akan dibuktikan di pengadilan gitu loh. Makanya sebenarnya kita menunggu kapan sih itu barang dikeluarin gitu loh. Ada logika yang menurut saya juga perlu dikritisi ya. Logika dari orang-orang yang merasa satu angkatan dengan Jokowi, yang mengatakan ini ijazah kami sama kan. Kalau misalnya ijazah ini kan nggak sama persis, tapi kalau ijazah ini dinyatakan palsu, berarti semua ijazah kami palsu. Saya ada jawabannya, tapi saya tidak ingin mendikte Anda. Pendapat Anda gimana? Kalau saya sederhana Bang. Nah itu yang kemudian kemarin kami tekankan dalam proses pembuktian perkara ini. Kita bicara tentang pemalsuan, ijazah palsu. Berarti kan kita bicara tentang ilmu pengetahuan sains. Makanya kami tuntut pembuktian dalam perkara ini adalah pembuktian yang basisnya teknologi keilmuan, bukan testimoni. Mohon maaf kalau testimoni ya bisa kita 100 orang ngaku sini ya, kamu gini ya. Selesai. Kan persoalannya kan bukan pada ijazah yang mereka bawa yang katanya sama. Kan ijazah mereka itu tidak membuktikan ijazah orang lain asli atau palsu, kecuali yang dipersoalkan ijazah yang mereka pegang gitu loh. Boleh begitu. Jadi nggak bisa teman saya punya ijazah asli, saya asli, punya teman saya juga saya jamin asli, nggak bisa. Karena punya temannya bisa saja udah hilang terus diganti yang lain, kan nggak tahu riwayat tentang ijazah yang dipunyai temannya itu. Yang paling penting, yang paling sahih dan paling fair ya pembuktian secara teknologi, dites. Makanya kita sebut dengan audit forensik terhadap ijazah itu, selesai. Pak Dedi bisa ditambahkan soal yang logika yang saya katakan tadi, yang ini nih sama persis. Kalau kami dianggap palsu Pak Jokowi, ya kami juga dianggap palsu dong puluhan orang itu. Gimana? Kita kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Hosin. Kita lebih baik ke dalam yuk sekarang buktikan sajalah lewat audit forensik itu. Cuma itu aja. Selesai. Kayaknya Pak Dedi ini masih takut-takut nih sama Husainuddin, nggak takut kan? Terus terang Bang, aku 2 tahun lalu kena ini Bang, stroke 3 kali. Mohon maaf. Sorry mohon maaf ya. Ya alhamdulillah masih bisa berjuang Bang. Mohon maaf. Saya nggak ngerti ya. Iya betul. Nah, tapi kalau saya lucu, kalau saya pakai logikanya kita diskusi ya, ini pakai diskusi. Gimana logikanya? Ya logikanya sederhana. Memang orang yang ini kalau mau memalsukan, memang orang mau memalsukan itu memang sedapat mungkin mirip. Oh iya, betul. Kan logika sederhana. Sebenarnya ada logika sederhana. Lalu misalnya lalu yang kita ganti cuma fotonya doang. Iya, betul. Kan memang mirip semua. Mirip semua, betul. Itu jawab yang sederhana memang begitu, cocok. Iya. Maka tinggal dikatakan ada nggak yang namanya Joko Widodo? Apakah fotonya tempelan atau enggak? Iya, betul. Tapi kalau fisiknya ijazah ya pasti mirip. Iya, betul. Lucu juga kalau dia berbeda ya bukan pemalsu dia, jadi pencetak barang lain. Makanya. Kan tinggal informasi-informasi yang tertera yang diselidiki kan, informasi. Iya, betul. Oke, ada tambahan? Tambahan saya begini Bang, saya sih tidak melihat kasus ini besar ya, sederhana seperti yang disampaikan Saudara Jokowi sebagai pelapor kan katanya juga sederhana. Tapi kok saya membaca tindakan yang diambil oleh penyidik ini nggak sesederhana gitu loh, nggak sesederhana seperti yang kita pahami bahwa ini proses penyidikan. Kalau kita basicnya proses penyelidikan dan penyidikan kan ya harusnya Bang yang diawali dipanggil itu bukan pihak kita.
pihak pelapor dan informasi berkaitan dengan kebenaran legal standing pelapor baik terkait pribadinya atau ijazah yang dimiliki oleh pelapor, karena pelapor mendalilkan orang-orang yang menuduh ijazah palsu itu sebagai sebuah fitnah. Makanya harus diperiksa dulu, diklarifikasikan UGM yang apa benar. Lah ini belum, ini kok ngeloncat ke kami. Jadi kami punya target, jangan-jangan cuma nekan ini, minta negosiasi biar damai, terus kemudian dia demi bangsa dan negara saya cabut, demi persatuan ini kita menghadapi masalah global. Ya sudah, case close. Kita bicara mengenai persatuan dan seterusnya. Maksud saya kalau mau cabut aja, tapi jangan kemudian mendalilkan dicabutnya itu karena nekan kita dulu gitu. Jadi menurut Anda juga ditambahkan Pak Dedi bahwa kasus ini akan selesai kalau terkonfirmasi apakah ijazahnya itu asli atau palsu. Itu aja. Tepat. Tepat. Oke. Saya ingin bergerak ke skripsi. Ya. Karena skripsi juga menentukan. Betul. Ya kan, kalau kemarin pembuktian itu cuma satu aja, tapi sekarang sudah ranahnya sudah dua fora. Iya betul. Karena skripsi itu sesuatu barang yang langsung dari sumbernya yang di capture oleh Roy Suryo dan Rismond, sehingga tidak melalui media sosial dan lain sebagainya, betul-betul memang barang fisiknya ada. Nah, sejauh mana Anda melihat klaim klien Anda ya bahwa satu, lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada di lembar pengesahan S2, cuman stempel aja. Nah itu satu. Tetapi klien Anda juga mengatakan bahwa ada persoalan dengan Times New Roman yang nggak ada. Ada persoalan juga kalau tidak salah dengan tanda tangan yang beda. Ahmad Sumitro itu. Ada juga di lembar pertama dan kedua satu profesor, satu doktor. Ada juga begitu ya? Nah lalu ada juga yang terkait dengan nama yang diakui sebagai dosen pembimbing tapi malah nggak ada namanya. Kasmujo. Oke, tapi kita nggak bisa ngomong deskripsi. Ini enggak, karena itu kan sesuatu di luar, bisa aja dia lupa. Oh ya betul. Tapi maksudnya deskripsi yang respon sama Roy Suryo ini. Yang analisa itulah ya. Iya, yang analisa itu. Nah, sejauh mana Anda merasa firm dengan apa yang klien Anda temukan, lalu dengan bantahan, loh itu kan salinannya doang gitu. Aku sederhana logikanya ya, analoginya. Ayam itu berasal dari telur. Ya. Telur yang busuk nggak mungkin menetaskan ayam. Nah skripsi saya anggap ini telur ya, karena dari skripsi itulah kemudian yudisium dan kemudian mendapatkan gelar sarjana dan ijazah gitu. Dan kampus apalagi sekelas UGM tentu akan sangat teliti untuk melakukan verifikasi terhadap produk skripsi apalagi S1 di zaman itu ya. Zaman itu justru lebih ketat, mahasiswa juga nggak terlalu banyak seperti sekarang juga. Dosen-dosen kan juga lebih killer dalam tanda petik ya. Ya dengan sekarang gitu. Makanya ketika terlihat catat yang seperti itu begitu rupa begitu, ya kita bisa analogikan kalau telur itu sudahlah busuk, retak di mana-mana, kok kita percaya ayam ini berasal dari telur itu, dari induknya itu gitu loh. Nah mohon maaf, akhirnya kan yang dipersoalkan kan akhirnya UGM-nya kalau sekarang begini. Karena apa, seolah-olah kok kualitas satu kampus kok seperti itu begitu. Tapi kami tetap mengembalikan kepada soalan yang ditemukan. Pertama, sumber itu legal formal dikasih langsung oleh otoritas UGM dalam forum publik juga. Tidak kemudian karena mencuri dan seterusnya atau ngendap-ngendap. Walaupun respon yang pertama ke perpustakaan itu sendiri juga atas izin karena petugasnya ngasih skripsinya dan diminta foto, dibolehkan untuk difoto. Skripsi itu juga bukan barang bukan barang private, memang bukan rahasia. Iya, boleh dibaca siapapun, bahkan agar dibaca, agar diketahui ilmunya begitu. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah skripsi ini bisa dikesampingkan gitu karena persoalannya ini hanya ijazah. Oh tidak, ini satu paket, satu kesatuan. Nggak bisa kita nganggap nanti sepele. Nah ini pula yang kemudian membuat orang nanti juga nggak usah skripsi benar-benar deh. Yang penting dapat ijazah gitu kan, nggak bisa begitu juga. Justru orang harus benar-benar skripsinya juga akan dapat produk keluaran berupa ijazah karena skripsinya juga dilakukan dengan benar. Ya sebenarnya kan sederhana saja, kalau benar itu skripsi yang satu simultan, kok ada perbedaan lembar pengesahan dengan kertas yang dibuat di lembar yang lain, itu yang kemudian dicurigai, oh ini tempelan dan seterusnya begitu. Dan memang harusnya
akhirnya ini nggak bisa dengan testimoni Bang, harus dengan audit forensik. Itu ilmu akhirnya yang menjawab, karena ilmu itu mungkin saja bisa salah, tapi nggak mungkin bohong. Tapi kalau testimoni terlalu banyak. Apalagi kalau testimoni ini berasal dari saudara Jokowi. Sudah nggak kehitung bohongnya Jokowi, entah mobil SMK 11 triliun dan seterusnya. Bukan begitu ya. Kalau ini kan tendensius. Tapi barangkali kalau disampaikan oleh oleh Jokowi kan, ya tidak bisa karena dia ada konflik of interest kan. Iya, karena pemiliknya. Ya, karena ada kasus dia itu kan. Iya. Tapi kan kita punya analogi ya biasanya orang itu ya berteman dengan yang nggak jauh-jauh gitu loh. Ada pepatah barat mengatakan burung itu akan terbang dengan yang sama bulunya begitu. Makanya kalau itu testimoni masih lingkaran itu, ya siapa yang mau percaya Bang? Untuk hal yang lain saja mereka biasa berbohong, apalagi untuk hal yang kayak begini begitu loh. Makanya udahlah, jangan testimoni, basisnya teknologi, ada ilmu gitu. Tapi kemudian ya Pak Deddy dulu mungkin jawab. Anda kan minta dengan teknologi. Dan ini lembaga yang punya otoritas untuk membuktikan itu adalah Puslapfor Mabes Polri. Ya kan? Pertanyaannya, sejauh mana Anda yakin bahwa mereka bisa bertindak netral? Bukan independen ya, netral kalau itu. Netral tuh gigi itu 0. Kalau independen itu kemampuan untuk menyatakan sesuatu yang tidak 0. Silakan. Terus terang Bang, kami sekarang ini sebagian besar masyarakat kita kan sudah agak kurang percaya terhadap lembaga kepolisian gitu. Jadi kami juga meminta kalau bisa untuk hal seperti ini gunakan lembaga forensik dari asing. Jadi biar bisa biar lebih objektif gitu loh. Itu aja kita minta. Kita nggak percaya, tapi memang sudah sedemikian turun kepercayaan kami dengan lembaga kepolisian gitu loh. Jadi untuk mengembalikan itu semua sebaiknya setelah Barreskrim ada pembanding dari lembaga forensik asing. Saya kira itu. Saya tajamkan lagi pertanyaannya Bro Husainuddin. Anda minta agar kasus TPUA laporan itu diperiksa. Maka mereka melakukan pemeriksaan kan, walaupun proses penyelidikan. Lalu ijazahnya diambil dong, mereka ambil ijazahnya. Lalu dipuslaporkan, ya kan. Lalu kesimpulannya, ini kita baru berandai-andai ya, tidak ditemukan bukti yang cukup. Kasus tidak ditindaklanjuti. Maka yang ditindaklanjuti adalah pencemaran nama baik. Gimana kalau terjadi begitu? Makanya tadi memang benar dalam proses penyidikan lembaga yang punya otoritas untuk melakukan laboratorium forensik itu kan nanti Mabes Polri sebagai penyidik. Tapi kita tahu ini ada irisan antara perkara hukum dan politik sekaligus. Sehingga kita juga harus mengantisipasi agar deskripsi dari hasil lab 4 itu benar-benar deskripsi hukum, bukan ada bias politik. Karena ya jangankan untuk lembar-lembar yang sangat penting bagi seorang yang pernah menjabat presiden, yang lain-lain pun kan kita temukan banyak kasus. KM50 seperti apa, kasus Joshua Huta Barat seperti apa. Itu yang membuat kita tetap mengajukan bahwa itu kewenangan mereka melakukan itu, ya silahkan. Tapi kita juga tetap diberi hak untuk memberikan pembanding melalui lembaga independen. Dan memang klien kami Risma Nasiolan ini kan alumni Jepang dan dia punya banyak channel, apalagi dia ahli di bidang itu gitu loh, untuk bisa memberikan deskripsi. Dan gini Bang, ada kan orang menganggap ini kok ngotot pengennya harus palsu gitu ya, nggak boleh asli gitu. Enggak. Harus asli atau palsu itu adalah hal yang lain, tapi prosesnya harus benar dan dilakukan oleh lembaga yang punya kredibilitas dan diakui. Maksudnya begini, kalau nanti hanya pakai Polri, hasilnya misalnya nggak sesuai ekspektasi publik, kemudian publik meragukan kredibilitas dari otoritas lembaga, kan nggak selesai juga kasus ini, panjang Bang. Panjang, jadi justru kita punya kepentingan, nanti ayo bisa nge-close ini. Ada pergantian kekuasaan diproses lagi. Iya, dan yang kedua saya kira yang dimaksud kita kasus itu diproses itu bukan diproses kayak kemarin main-main laporan informasi, enggak. LP, jadi pemeriksaan saksi itu sebagai saksi dalam rangka LP pro justisia, biar nggak ngabis-ngabisin waktu. Ngabisin waktu dan tenaga serta biaya.
Itulah makanya kemarin aduh ya Allah, aku kadang-kadang kita ini cuma dipingpong, dikerjai. Perkara kita hanya dianggap dumas, laporan informasi, perkara mereka langsung LP, pasalnya langsung bisa untuk nahan. Tapi tolong jangan bilang mereka ya, bilang Jokowi aja. Oh Jokowi, enggak, semua polisi juga sekarang saya lihat sudah menjadi alatnya Jokowi. Makanya kemarin saya tegaskan Pak Polisi. Karena orang yang pro Jokowi juga bilang mereka juga. Iya. Jadi maksudnya masyarakat kita ini kok sengaja dibelah. Iya. Saya bilang begini Pak Polisi, kalau Anda benar-benar menegakkan hukum dalam kasus ini, ya sudah selidik gak apa-apa. Tapi pasalnya ya pencemaran dan fitnah 310, 311, jangan munculkan yang lain. Karena pasal 3532 itu kan memang keinginannya pelapor, kuasa hukumnya. Iya. Itu undang-undang jangan di-entertain. Iyalah, kok tiba-tiba kemarin muncul panggilan untuk undang klarifikasi, muncul pasal itu. Kan berarti tidak hanya muncul, itu diletakkan pertama. Iya, nakut-nakutin kan. Gitu. Ya ampun. Jadi kan kalau kita lihat kan 32 dulu mestinya kan. Ini 35 dulu. Iya, jadi yang 12 tahun dulu, baru yang 8 tahun gitu. Jadi ada shock terapi gitu ya. Ya, jadi gini. Kita ini ngomong begini bukan karena nyinyir, karena kita tahu informasinya ya, gitu ya. Dan kita tahu ilmunya, makanya kemudian kita bisa protes, bisa apa. Dan bahkan kami ini kuasa hukum loh, mendampingi kasusnya langsung, apalagi ya, gitu. Kuasa hukum. Oke, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang saya harus sampaikan ya, dari beberapa orang sumber juga atau teman. Pertama, kenapa tim ini, siapapun mau TPUA, mau Bro punya tim, kenapa tidak juga mengadukan mengenai penyebaran ijazah yang dilakukan oleh kader PSI? Kan satu. Atau yang kedua, kenapa tidak melaporkan Jokowi? Ya kan? Untuk mau barangkali ya hal-hal lain lah. Tapi kalau Jokowi kan pemalsuan dokumen sudah dilakukan. Silakan. Yang pertama, ini hukum. Oke, sorry, tambahannya. Kenapa juga tidak melaporkan UGM? Minimal UGM, kemudian kader PSI dan Jokowi untuk kasus yang baru. Silakan. Iya, pertama kami itu tidak mengambil langkah sementara nih ya lapor-lapor karena yang bermasalah itu bukan materi laporannya tapi institusi yang menerima laporan. Oke. Dia terbukti laporan terhadap Jokowi hanya dianggap dumas, begitu Jokowi yang lapor langsung jadi LP. Bahkan pasalnya serem-serem gitu. Iya. Dan kedua, kami juga tidak ingin bahwa pertarungan ini antara elemen anak bangsa, antara kami dengan UGM, antara kami dengan PSI, antara kami dengan pejabat, enggak. Ini masalah hanya antara rakyat dengan saudara Joko Widodo terkait ijazahnya. Kalau kami laporkan UGM dan sebagainya, ini nanti jadi bias, nggak fokus. Jadi seolah-olah kami menyerang UGM, selama ini tidak loh. Rismon Nasiholan, Dr. Tifa dan Roy Suryo itu alumni UGM. Bahkan mereka menyampaikan motif daripada membongkar kasus ini adalah untuk melindungi alma maternya, mencintai alma maternya. Kalau sudah tersesat jangan terlalu jauh. Kira-kira begitulah. Ya sudahlah, jangan lanjutkan begitu. Nanti kalau kita gugat-gugatan jadi seolah-olah kita nggak suka sama UGM, nggak ada bang. Makanya kami nggak mau ikut-ikut begitu. Tapi kalau yang lainnya kami tidak tahu. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, persoalan ini kan sebenarnya persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Justru yang kami dorong selalu itu kenapa kami hadir di berbagai diskusi podcast untuk menunjukkan ini kepentingan publik loh, bukan kepentingan 4 orang ini saja. Sehingga ya kami kembalikan kepada publik. Publik maunya apa? Apakah mereka ridho mewariskan sejarah bangsa Indonesia ke generasi berikutnya dengan noda dugaan pernah dipimpin presiden berijazah palsu? Kan ini menjadi aib sejarah loh, bukan hanya sejarah hari ini, masa depan bang. Itu aja bagi kami. Tetapi kan kalau kita mau jujur juga bahwa ini adalah tindak pidana yang bukan delik aduan. Nah harusnya kan bisa diproses langsung oleh polisi begitu loh. Begini bang, kalau kita bicara dibilang wah itu kan nggak ada. Ini kan sudah jadi kegaduhan pembicaraan publik. Kan sebenarnya polisi kan harus turun tangan kan. Salah satu tugas polisi kan adalah menjaga ketertiban masyarakat. Iya. Kan? Nah ini masyarakat dalam tanda kutip berdebat, ribut terus walaupun tidak sampai ada yang cedera. Tetapi kan kegaduhan ini terus-menerus akibat ini belum diselesaikan kan. Gitu. Iya makanya kan saya juga berulang kali sampaikan kalau pemalsuan dokumen itu delik umum 263. Polisi harus bertindak tanpa harus ada laporan masyarakat. Apalagi ini sudah viral luar biasa. Kalau delik aduan memang harus Jokowi. Kemarin kan sempat bang kalau nggak kita protes di mana-mana, yang mau jalankan kasus yang dilaporkan 160 KUHP.
Begitu kita protes gak ada kaitannya dengan 160 KUHP kan itu terdelegitimasi di publik. Akhirnya Jokowi terpaksa bikin lapor sendiri. Tapi masih saja ini lapor ini gak fair. Kenapa? Dia nyelundupin pasal 35 dan 32. Harusnya kan 310 saja. 311 saja gitu loh. Oke, ada tambahan Pak Dedi? Cukup. Oke, ada satu lagi yang saya ingin tanyakan, tetapi juga perlu untuk pembelajaran publik ya. Ada yang mengatakan, kenapa nggak dilihat penerimaan UGM, ya kan? Itu yang tahun 80 itu siapa aja diterima, ada nggak nama Joko Widodo? Kenapa nggak dicek mengenai misalnya lembar SKS-nya? Kenapa nggak dicek mengenai KKN-nya? Kan begitu? Kuliah kerja nyata bukan korupsi dan nepotisme. Pendapat bro? Pertama, objek yang dipersoalkan itu tentang asli atau tidaknya dokumen ijazah, bukan tentang riwayat pendidikan pernah kuliah atau tidak. Karena banyak orang kuliah nggak lulus juga ada. Yang kedua, dokumen-dokumen itu bisa saja lengkap, tapi apakah nama pemilik dokumen itu adalah orang yang hari ini bernama Joko Widodo? Bisa saja ada nama yang sama, kemudian identitas yang sama diambil seolah-olah ini milik Joko Widodo. Makanya kami tidak mau terlalu pusing ke hal-hal yang lain. Kalau masyarakat mau meneliti itu silakan saja. Tapi dalam kasus ini kita fokusnya adalah apakah ijazah saudara Joko Widodo yang didukung skripsi itu adalah asli atau palsu. Kami di tim ini meyakini berdasarkan keterangan klien kami dengan teori bahwa tidak mungkin ada ayam tanpa telur yang baik gitu. Kalau telur busuk, telur yang pecah tidak mungkin melahirkan ayam gitu. Artinya kita tidak bisa anggap masalah ijazah ini terpisah dengan skripsinya. Ini satu paket, dua-duanya ini bermasalah begitu. Ya, saya senang Anda menjawab seperti itu ya. Karena ini juga menjawab publik yang kadang-kadang pengen tahu macam-macam. Coba cek penerimaannya, cek KKN dan lain sebagainya, cek SKS-nya dan lain sebagainya. Kalaupun seseorang itu diterima di UGM, menjalani KKN, ada SKS dan lain sebagainya, riwayat pendidikannya, it doesn't mean dia pasti punya ijazah. Bisa jadi setelah KKN dia garap skripsi malas, malas. Oh malas, gak lulus. Malas garap skripsi, ada tawaran pekerjaan, pergi dia. Iya betul. Udah ditinggalkan. Aktivis tuh banyak yang nggak lolos, yang nggak lulus itu ya. Yang saya tahu misalnya, saya meragukan Taufik Razan misalnya. Kan itu aktivis UGM top tuh, lulus apa enggak? Misalnya M Torik gitu, yang top juga itu. Saya juga nggak tahu dia lulus apa enggak gitu akhirnya. Kan banyak orang yang ujung-ujungnya kita nggak tahu. Ada juga pengamat ekonomi, saya nggak mau sebut namanya. Dikenal kadang-kadang dipanggil profesor dan lain sebagainya. Ternyata S1 aja nggak lulus dia. Jadi it doesn't mean kalau Anda sudah tahap akhir kemudian Anda lulus belum tentu. Kadang-kadang macet. Bikin skripsi udah itu malas. Ciao gitu. Kira-kira begitu. Dan biasanya sumbatannya kan di skripsi itu sumbatannya. Jadi dan bukan karena skripsinya biasanya ribut sama dosennya, pembimbing atau malas masalah keluarga juga dia bisa jadi. Betul. Jadi gitu ya saudara sekalian. Jadi jangan kita kemudian ikut gendang orang yang memperlebar masalah ini. Oke. Jadi cukup uji forensik ijazahnya dan skripsinya karena itu related ya kan. Orang nggak mungkin ada ijazah kalau dia tidak menyelesaikan skripsi kan. Kalau dia sudah menyelesaikan skripsi belum tentu ada ijazahnya. Belum tentu. Ya kan? Karena teman saya ini mohon maaf tinggal wisuda meninggal dunia. Ya Allah. Gitu. Jadi nggak ada ijazahnya. Nggak tahu ya, mungkin jangan-jangan mungkin kebaikan dikasih ya, saya nggak tahu ya. Tapi intinya adalah meninggalnya ini. Itu ketua senat UGM pertama kali. Namanya Khairi Umar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadahnya. Amin. Kita bacakan beberapa komentar sobat RH sekalian ya. Kadang-kadang mereka pintar kan. Oh iya. Kemudian Bravo Rosario dan kawan-kawan 280 juta rakyat Indonesia bersama kalian ya. Padahal Roma Irama baru menyatakan 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang sudah 280 juta. Iya. Orangnya masih ada. Iya. Kira dua kali lipat sudah ya kan, luar biasa ya. Fitnah itu dosa besar. Yang memfitnah dan yang mendukung fitnah akan dimintai pertanggungjawabannya. Azab Allah amat sangat pedih. Ini Pak Dedi harus jawab nih. Ya kan Anda dianggap memfitnah soalnya ya kan. Awas lo ya Pak D, amunisi segudang masih ya. Karena kadang-kadang gini, orang menggunakan dalil agama untuk hal yang
melindungi kejahatan. Itu yang kadang-kadang kita miris gitu ya. Jadi soal tidak boleh memfitnah. Iya, tidak boleh memfitnah. Tetapi dalam urusan hukum kita bukan memfitnah. Oke, nanti dijawab ya. Tanya sama Bareskrim dan Termuli ya. Termul ya, percaya enggak 6.000 unit mau oke beda lagi nih ya. Sidang rakyat tanpa polisi apa enggak mungkin juga ya. Bener ketengger salah ketoro. Rakyat udah pada cerdas sikon. Bener ketengger ya, ketengger. Iya. Oke. Alhamdulillah tidak hadir hari ini. Adu taktik rakyat Indonesia pada cerdas sudah terbaca. Ternyata Jokowi dan Polri serta ternaknya terbukti cuman mau tangkap dulu, pasal gampang dicari. Kalau hari ini nggak bisa main tangkap kan, karena belum ada yang dilaporkan ya, yang diperiksa ya. Karena ibaratnya mereka mau menggunakan strategi bubur panas, pinggir-pinggir dulu. Ya. Oke ya. Saya ingat dari Bambang Joyanto itu. Iya betul. Semoga yang fitnah pakai P fitnahnya Jokowi segera dapat azab. Oke. Nah lagi-lagi ya, azab pedih dari Allah ya, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi ini perlu diluruskan. Iya. Bikin laporan tapi BB palsu, barang bukti palsu, nggak jelas. Kemudian memperlihatkan ijazah saja ribet. Coba undang yang bersangkutan, Abang Raffi. Mohon maaf, saya yang kalau Raffi bisa ngundang, tapi kalau Refli mungkin nggak bisa. Ngundang sih bisa, tapi datang kagak mau mungkin. Oke. Ngundang juga tidak ya. Oke. Kecuali tadi ya, saya tidak pernah menolak orang ingin klarifikasi karena itu hak ya, cover both side. Bukan fitnah namanya. Sebelum ijazah Jokowi terbukti asli dengan bukti-bukti yang kuat, uji forensik dan lain-lain sah dan meyakinkan secara hukum. Udah ada yang jawab nih. Ijazah masih bermasalah kok pidanakan orang. Oke, kita langsung jumping up terakhir aja ya. Pak Jokowi rekrut aja Dr. Tifa, Dr. Roy agar kedepannya bisa mereka berkarya yang lebih berguna untuk bangsa dan negara. Jadi ini merendahkan sekali soalnya mereka mau butuh pekerjaan ya. Ayo Refli ikut juga biar baju orange. Apa hubungannya? Aduh, ampun dah ya. Apabila dianalogikan maling laporkan pemilik kasus ijazah bung, nggak jelas ini. Oke, silakan Pak Dedi dulu. Begini, kami ini sebagai soal fitnah terutama soal fitnah ya. Iya. Kita begini, kami sebagai advokat, tugas kami adalah memberikan melaksanakan tugas kami ketika ada klien datang, ya kan? Jadi fitnah, saya kira gini, ini makanya kita perlu pembuktian gitu loh. Kalau ternyata apa yang dilakukan oleh klien kami itu nggak benar atau bisa dibuktikan bahwasanya apa yang selama ini diduga suatu yang palsu dan ternyata itu ada benar, ya berarti itu baru fitnah. Nah itu. Tapi kalau selama ini belum bisa terbukti, tidak, itu bukan fitnah. Dan kita mencari yang benar itu, makanya kita itu sekarang ini tugas kami adalah menegakkan kebenaran itu. Jadi tapi saya ngeri-ngeri sedap nih penjelasan Pak Dedi ya. Barangkali nanti Bro Husnudin ada perspektif lain. Karena kalau kita bicara tentang hukum, seandainya benar ya ijazah Pak Jokowi itu memang benar adanya misalnya ya. Kan it doesn't mean yang dilakukan Roy Suryo fitnah kan? Atau Rismon fitnah karena beliau melakukan sesuatu berdasarkan scientific approach. Nah, scientific approach atau proof dari proses ilmiah tersebut mengatakan bahwa ini fake. Karena kata Rismon kan cuma dua saja kalau kita melakukan uji forensik, fake dan original. Nah kalau misalnya dia fake, maka ya katakan fake, original katakan original. Kalau seandainya berdasarkan uji forensik itu fake dan kemudian tiba-tiba proses hukum mengatakan original, kan it doesn't mean bahwa dia melakukan fitnah. Tapi saya itu pendapat saya pribadi ya. Soalnya biasalah omongan seperti ini langsung ditangkap. Silakan Bro Husnudin. Kan memang kalau kita mau menyebutkan sebuah frasa, ungkapan atau nomenklatur itu memang kita harus punya batasan atau bahasa agamanya ta'rif atau definisi lah. Karena kalau kita tidak batasi, tidak definisikan, apalagi kita lakukan generalisasi, rusak kita. Misalkan setiap pendapat yang nggak disukai itu adalah fitnah, enggak gitu. Nah,
kita harus berita bohong. Nah, ya setiap pendapat yang nggak sesuai dengan penguasa dianggap hoak. Nah, nggak bisa begitu gitu loh. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pendapat apalagi berdasarkan ilmu, memang itu kemungkinan memang hanya dua. Pendapat berdasarkan ilmu itu benar, pendapat berdasarkan ilmu itu keliru, karena orang berpendapat walaupun dengan ilmu, dengan data, dengan fakta juga bisa keliru. Tapi tetap itu bukan fitnah, itu adalah pendapat yang keliru. Selanjutnya pendapat yang keliru ini tidak dipakai lagi, atau mungkin ada faktor lain yang kemudian dianalisa lain, ternyata ada faktor baru yang menyatakan pendapat yang keliru itu menjadi benar lagi. Ilmu kan begitu gitu loh. Nah, hari yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo, Rismond dan yang lain itu sedang menguji satu objek, dan kemudian mereka berpendapat berdasarkan objek yang diuji dengan ilmu yang mereka miliki. Dan subjek itu ya? Iya, begitu loh. Subjek itu ijazah yang disebarkan melalui media sosial. Iya, batasannya kan itu. Ada keterbatasan soalnya kan, karena tidak langsung yang aslinya. Kalaulah begini ya, kalau nanti muncul ijazah aslinya dan menyatakan apa yang dikatakan itu fitnah, nggak masuk juga, karena memang objek yang diteliti bukan yang ditunjukkan itu gitu loh. Atau kalau seandainya diteliti yang bukan medsos, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah begitu. Bisa juga kan? Bisa juga. Gitu. Cuman begini, yang aneh adalah pernyataan saudara Joko Widodo yang menyatakan bahwa ijazah itu bukan objek penelitian begitu. Saya justru bingung referensinya dari mana. Penelitian itu dibatasi gitu loh. Enggak. Kecuali kalau orang itu memiliki spesifikasi tertentu, maka dia meneliti sesuai dengan batasan spesifikasi keahlian keilmuannya. Misalkan dia dokter hewan misalnya. Ya dia meneliti seputar hewan, jangan meneliti mata, meneliti tenggorokan begitu. Ini kan tidak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Roy Suryo dan juga Rismond, telematika, forensik digital. Yang diuji apa yang beredar di ruang digital begitu. Ruang telematika begitu. Termasuk dokumen yang beredar di ruang telematika itu. Lah itu kan ini dokumen beredar di ruang digital, maka diuji secara digital forensik dan diuji secara telematika. Oh, kesimpulannya seperti ini gitu loh. Nah, memang begini, kadang orang ini sejak dulu Bang, orang itu menggunakan narasi agama untuk melegitimasi kezoliman. Sejak zaman Firaun itu punya ahli-ahli agama untuk melegitimasi tindakan Firaun gitu. Yang belum lama lah di PIK 2. PIK 2 itu kan nggak ada 1 meter pun tanah terlantar. Tiba-tiba ada tokoh agama menyatakan bahwa apa yang dilakukan Aguan di proyek PIK 2 itu adalah bagian dari Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati. Seolah-olah Aguan ini bener, PIK 2 ini ngikuti syariat agama gitu. Faktanya nggak ada, yang ada itu tanah rakyat dan tanah negara. Tanah negaranya 1755 hektar itu adalah tanah yang dalam bentuk hutan lindung yang mau diambil menjadi botanik tropical coastland tadi yang akhirnya batal gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita harus waspada pada dua hal. Pertama, penggunaan terminologi fitnahnya itu sendiri. Yang kedua, penerapan terminologi fitnah itu pada fakta yang sedang dipersoalkan. Hari ini kan kita tidak mempersoalkan tentang sesuatu yang tidak punya basis ilmunya. Kita sedang mendiskusikan satu pendapat yang berbasis ilmu, yang data-datanya juga tersebar, kecuali tidak ada argumentasi, tidak ada data menjadi rujukan, langsung ngomong pokoknya Jokowi ijazahnya palsu. Nah, itu dari mana taunya? Saya dengar sendiri. Iya, menurut penerawangan saya. Misalnya begitu. Oke, ya, ini yang ingin dikatakan Bro Zudin bahwa fitnah itu kalau ngomongnya tidak ada dasar. Ini ngomongnya berdasarkan uji seorang ahli forensik minimal bernama Rismond Sianipar, seorang ahli telematika yang bernama Roy Suryo, seorang ahli biologi anatomi yang bernama Dr. Tifa, kan, sehingga kalau mau digugurkan argumentasi itu ya gugurkan yang sekelas. Begitu. Jadi biar berhadapan apple to apple. Oke, closing statement Pak Dedi dulu silakan. Kami mohon doa dari pemirsa semua agar Allah benar-benar tunjukkan kebenaran itu benar-benar benar, dan kami minta sekali lagi kepada kepolisian agar benar-benar bisa bertindak netral dalam kaitan ini. Jadi tegakkan tugas Anda secara profesional gitu. Jadi jangan berpihak karena
dia seorang bekas presiden lalu harus tidak. Kita sekarang berada dalam kesadaran equality before the law. Jadi semuanya seperti itu. Itu Bang. Oke, ya, sekali lagi kita harus membedakan antara netral dan independen. Untuk polisi kita minta netral, bukan independen ya. Kalau independen berarti tetap punya visi gitu. Punya visi. Dia bisa kemana-mana kan. Ini kami independen, nggak ada pengaruh, tapi kami begini, tapi netral ya. Netral itu adalah equality before the law, memperlakukan warga negara setara sama di depan hukumnya. Silakan bro. Iya, saya minta polisi jangan nyuri-nyuri pasal lah, jangan mau ngikuti kemauan kuasa hukumnya Jokowi atau Jokowi yang menyelundupkan pasal 32 dan 35, karena itu pasal nggak ada relevansinya dengan dugaan fitnah dan pencemaran yang selama ini dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo, yang dia menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Dan saya terakhir minta dukungan kepada seluruh pemirsa Era Channel, juga seluruh rakyat di tanah air ya, karena persoalan yang dihadapi klien kami ya, Dr. Tifa, Dr. Risman, Dr. Roy Suryo, juga Bang Rizal Fadila, ini bukan persoalan mereka saja tapi persoalan kita semua. Karena itu yang ujian yang hari ini dialami mereka, fitnah terhadap mereka yang dikriminalisasi ini, ya mohon untuk didukung oleh seluruh rakyat Indonesia untuk membersamai mereka. Makanya kami sudah mengimbau Bang bikin video dukungan 1 menit untuk Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Bung Roy Suryo, Bung dikirimkan Tifa. kemana? Ya di sosmed masing-masing, diupload saja gitu. Oke. Jadi itu imbauannya ya, video dukungan maksimal 1 menit dan diupload di media sosial masing-masing ya. Intinya adalah dukungan terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Spesifiknya saya tidak tahu. Ulangi aja. Anda. Ya, contoh yang sudah kami edarkan adalah kami bersama Dr. Roy Suryo, kami bersama Dr. Tifa, kami bersama Dr. Risman Hasolan, kami bersama Rizal Fadila, lawan kriminalisasi terhadap akademisi dan aktivis, tuntut uji forensik ijazah palsu Jokowi, misalnya begitu. Oke, ya sahabat-sahabat sekalian, selesailah kita digeruduk oleh Hauzinuddin dan Deddy Suhardadi ya. Mudah-mudahan ini pembicaraan yang bermanfaat, membuat terang persoalan bukan membuat gelap. Amin, amin, amin. Dan kemudian dilaksanakan secara terang pula, tidak di ruang gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.